Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Saya akan sedikit saja mengingatkan kembali kepada kita untuk pentingnya berdoa, dan nanti mungkin kalau ada waktu kembali saya mau minta kalau bisa Bu Neti lanjutkan di dalam penyembahan kita ya. Saya akan coba menyampaikan apa yang saya pikir penting untuk kita tahu lagi, untuk kita resapi lagi saudara sekalian, yaitu berdoa untuk bangsa kita. Ya, hari ini saudara sekalian saya ingin mengajak kita semua kembali mengingat tadi Pak Bas sudah begitu luar biasa berdoa untuk bangsa ya, dan semua detail-detailnya sudah diucapkan oleh Pak Bas ya. Dan saya pikir saudara sekalian ini memang sangat penting sekali menjelang kita di dalam pemilihan umum nanti tahun 2024, yang mana kita minta, kita mohon kepada Tuhan supaya pemilu ini sungguh-sungguh bisa berjalan dengan baik, kondusif, jujur, saudara sekalian ya. Tidak ada politik-politik identitas yang muncul ya. Saya sungguh rindu untuk kita melakukan, nah ini kewajiban kita untuk berdoa ini ya. Kita juga mengingat ya saudara sekalian supaya juga pembangunan Indonesia ini bisa berkelanjutan terus ya. Betapa berbahayanya kalau misalnya nanti ganti presiden terus lagi diganti semuanya ya, apa yang sudah dilakukan sekarang tidak lagi dilanjutkan, dan itu akan membuang-buang begitu banyak uang ya, membuang-buang begitu banyak energi, dan sepertinya Indonesia akan kembali ke titik yang awal lagi gitu loh, membangun lagi ya, nggak ada yang bisa bisa berkelanjutan gitu ya. Saya jadi kepengen sekali ya, ini sesuatu yang sangat penting untuk kita semua terus berdoa supaya presiden nanti yang terpilih ya itu bisa melanjutkan apa yang sudah dibuat, yang sudah dikerjakan oleh Bapak Presiden kita sekarang ya. Juga kita berdoa, begitu penting kita berdoa untuk perekonomian kita ya, perekonomian yang belum benar-benar stabil, apalagi ya seperti tadi Pak Bas juga katakan ya, resesi di dunia ini bisa saja mempengaruhi Indonesia ya. Kita juga sudah mendengar ada bank besar di Amerika yang sudah kolaps ya saudara sekalian. Bahkan kita juga mendengar kabar bahwa Amerika bisa gagal bayar hutang. Dan kalau ini terjadi ya saudara sekalian, dampaknya itu besar gitu ya. Jadi kita nggak boleh nggak boleh seperti nggak ada apa-apa. Ada apa-apa saudara sekalian ya. Kolapsnya bank besar di Amerika saja sudah mempengaruhi yang lain-lain. Apalagi kalau Amerika itu gagal bayar hutang, itu pasti pengaruhnya akan besar sekali. Ini kita mesti tahu, dan kita perlu untuk bawa doa supaya negara kita terlindungi ya, supaya negara kita ini nggak terdampak masalah ini. Kita juga berdoa saudara sekalian untuk korupsi yang sampai sekarang ini masih belum reda ya, bahkan boleh dibilang mungkin menjadi besar ya, saya nggak tahu saudara sekalian, karena seperti apa yang diungkapkan di warta-warta yang ada 300 sekian triliun ya saudara sekalian yang dikorupsi. Nah itu atau yang nggak jelas lah ya, yang nggak jelas. Saya berpikir ini semua perlu kita doakan supaya hasil hasil dari negara kita ini tidak tercecer ya, dikorupsi oleh orang ya untuk memperkaya diri sendiri saja. Kita juga perlu melihat bahwa negara kita juga, kejahatan di negara ini juga masih marak, masih besar. Saya lihat ya saudara sekalian, dan yang sedih adalah bahwa yang muncul sekarang kejahatan-kejahatan yang dilakukan
oleh orang Kristen. Nah, ini yang jadi ayo kita berdoa untuk masalah ini ya. Orang Kristen bukan menjadi contoh yang baik, tetapi orang Kristen menjadi batu sandungan. Ini masalah juga. Belum lagi kita juga berdoa, saudara sekalian, nanti di pemilu ini supaya politik identitas ya, jangan sampai itu muncul lagi. Masih ada yang memecah belah, menghasut, saudara sekalian. Kalau saya melihat di tayangan waktu apa itu namanya persidangan atau waktu rapat di DPR ya, masih banyak kata-kata menghasut, kata-kata seperti itu yang muncul. Nah, ini semua perlu, saudara sekalian, bangsa kita ini ada di situasi yang semacam ini. Nah, oleh sebab itu kita perlu berdoa ya. Kita perlu pertolongan Tuhan supaya perekonomian stabil. Kita perlu pertolongan Tuhan supaya suasana juga bisa kondusif. Kita perlu pertolongan Tuhan supaya korupsi benar-benar bisa diberantas. Juga keluarga-keluarga kuat ya, terutama keluarga-keluarga Kristen haruslah kuat. Saudara sekalian, kita ini semua kita perlu pertolongan daripada Tuhan. Kita nggak mampu dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita perlu supaya Tuhan menolong kita. Oleh sebab itu kita perlu berdoa. Saudara sekalian, kabar baiknya yang ada adalah bahwa masih ada banyak orang percaya di Indonesia ini. Orang percaya juga makin lama makin banyak. Itu kita perlu syukuri ya. Doa-doa yang dipanjatkan, doa pagi semacam ini bukan saja kita yang melakukannya setiap hari, tetapi banyak gereja juga melakukan hal yang sama. Di Sinode GBI sendiri juga setiap hari, bahkan kalau nggak salah sekarang sudah hampir 24 jam non-stop berdoa. Nah, itu sesuatu yang baik ya saudara sekalian ya. Jadi kita juga mesti harus terus saja, jangan jemu-jemu kita berdoa ya. Orang percaya berdoa, dan saya yakin sekali dengan banyaknya orang percaya yang berdoa ini ada pengharapan bahwa Indonesia itu ditolong Tuhan. Kalau kita bandingkan sekarang ini Indonesia dengan negara-negara yang lain, sungguh kita patut syukuri bangsa kita ini, negara kita ini. Karena pertumbuhan Indonesia 5, berapa persen ya, 5,6% kah tahun ini, itu sungguh sesuatu yang luar biasa baik. Karena negara-negara lain itu sangat kecil dan bahkan banyak yang pertumbuhannya minus ya saudara sekalian. Jadi kalau kita masih bisa bertumbuh, ini sesuatu yang sangat baik sekali. Nah, ini yang perlu kita ingat, kita syukuri kepada Tuhan ya, karena Tuhanlah yang menolong kita. Ya, saudara sekalian, saya ingin ya untuk mengajak kita mengingat kembali apa yang dijanjikan Tuhan 3000 tahun yang lalu ketika dia menjawab doanya Salomo. Tuhan mengatakan demikian di dalam 2 Tawarikh 7 ayatnya yang ke-14 mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi dari ayat ini kita bisa simpulkan, saudara sekalian, janji Tuhan ini kepada orang-orang percaya ya, umatku kata Tuhan ya. Jadi kalau umat Tuhan itu merendahkan diri, kalau umat Tuhan itu berdoa, kalau umat Tuhan itu mencari wajah Tuhan selalu ya, kalau umat Tuhan itu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Tuhan berjanji dia akan mendengar dari surga segala doa-doa yang kita panjatkan ya. Tuhan berjanji Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan juga berjanji akan memulihkan negeri kita. Saudara sekalian,
Itu yang Tuhan janjikan kalau sungguh-sungguh umat Tuhan itu merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Oleh sebab itu, saudara sekalian, saya mengajak saudara sekalian untuk ayo kita mengaku dosa-dosa kita, merendahkan diri, bahkan mengaku mewakili bangsa kita ini, mengaku kepada Tuhan bahwa kita ada banyak melakukan hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan, tetapi bahkan mempermalukan Tuhan. Saya tadi katakan ada banyak dari kejahatan-kejahatan yang muncul saat ini diawali itu kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang percaya, orang-orang Kristen, ada korupsi kah, ada pembunuhan kah, ada penjualan narkoba kah, dan itu dilakukan oleh orang-orang percaya. Untuk hal itu kita mesti mengaku dosa kita. Saudara sekalian, kita mengaku dosa karena dengan rendah hati, Karena kenapa, saudara sekalian? Karena awal dari masalah-masalah yang ada adalah karena orang Kristen, orang percaya mulai menyombongkan dirinya sendiri. Orang percaya nggak lagi mengandalkan Tuhan, tapi orang percaya itu merasa kuat dengan kemampuannya sendiri. Kalau dia sudah kaya, kalau dia sudah pangkatnya sudah tinggi, dia merasa sudah nggak perlu lagi Tuhan. Dan kesombongan itu membuat hubungan kita terputus daripada Tuhan. Orang sombong itu nggak bisa bersekutu dengan Tuhan. Orang yang sombong itu nggak bisa berdoa. Saudara sekalian, itu orang yang sombong. Kalau coba kita renungkan, saudara sekalian, waktu-waktu kita nggak bisa berdoa, waktu-waktu kita jauh daripada Tuhan. Apa sih sebabnya? Karena kita percaya kepada diri kita sendiri, karena kita merasa kuat. Nah, itu yang harus kita singkirkan. Kita mesti merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bersekutu, berdoa kepada Tuhan. Yakobus pasalnya yang keempat ayatnya yang keenam mengatakan Allah itu menentang orang-orang yang congkak, tetapi dia mengasihani orang-orang yang rendah hati. Saudara sekalian, orang congkak, orang yang mungkin dia merasa pinter, tapi mungkin juga dia memang pinter, saudara sekalian. Dia merasa bisa, dan mungkin saja dia memang bisa. Tetapi Allah nggak suka dengan orang yang congkak, orang yang sombong. Tetapi Allah itu adalah Allah yang akan menolong orang yang rendah hati. Mungkin kita nggak bisa, tapi kita akan dibuat bisa karena kita rendah hati. Kita akan dibuat bisa karena kita memohon pertolongan daripada Tuhan. Amsal 28 ayatnya 13 juga mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Oleh sebab itu, saudara sekalian, sesuai dengan ayat ini, kita mesti saling mengaku dosa-dosa kita. Kita mengakui dosa-dosa bangsa kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita mesti mengakui bahwa sebagai orang percaya, kita masih belum mencerminkan apa yang Tuhan di dalam diri kita. Saudara sekalian, kita mesti mengakui akan hal itu, sebagai pribadi, sebagai gereja Tuhan, kita mesti merendahkan diri, minta ampun kepada Tuhan. Saudara sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, kita mesti berdoa dengan tekun. Jadi doa pagi semacam ini nggak boleh putus, Kita bersyukur kalau doa pagi kita, saya lupa apakah ini tahun yang kedua, sudah 2 tahun maksud saya, atau ini sudah 3 tahun. Kalau kita mulai bulan Mei tahun 2020, artinya 2021, 2022, sekarang 2023, artinya sudah 3 tahun kalau memang kita mulainya tahun 2020, atau kita mulainya tahun 2021, artinya 2 tahun. Saya lupa mulainya kapan. Tapi intinya adalah, saudara sekalian, saya ingin bahwa doa pagi semacam ini jangan sampai berhenti. Kita harus lakukan terus, kita harus tekun berdoa, apapun keadaan kita, apapun keadaan keluarga kita, apapun keadaan bangsa kita, baik atau buruk, kita tetap akan terus berdoa. Saudara sekalian,
Masalahnya, saudara sekalian, seringkali kita ini kurang tekun di dalam doa. Kita ini merasa bahwa sekali cukup, dua kali cukup, tidak terus-menerus. Padahal Tuhan sudah meminta, memberikan contoh bahwa doa itu mesti dilakukan dengan terus-menerus. Doa itu mesti dilakukan dengan tekun, ya. Karena doa itulah hubungan kita dengan Tuhan. Kapan kita bisa berhubungan, kapan kita bisa intim dengan Tuhan? Ya satu-satunya lewat doa kita ini. Ya, kita memohon, kita berserah, kita mengucap syukur, saudara sekalian, lewat doa ini. Ya, ayo kita mencontoh Yakub. Ya, Yakub bergumul, ya, bergumul dan dia terus bergumul sampai dia diberkati. Dia nggak berhenti bergumul kalau dia belum diberkati oleh Tuhan. Dan sungguh Tuhan, pergumulan itu membuat karakter Yakub jadi dirubah. Karakter Yakub sebelum dia bergumul dengan karakter Yakub sesudah dia bergumul berubah. Ada perubahan. Karakter Yakub sebelum dia bergumul, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi karakter Yakub setelah dia bergumul, dia sudah tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi Tuhan saja. Namanya dirubah dari Yakub menjadi Israel. Andalannya juga berubah. Kalau tadi sebelum bergumul dia bisa berjalan dengan tegap, ya, mengandalkan kekuatannya, dia tegap. Tetapi setelah dia bergumul, dia nggak bisa lagi berjalan dengan tegap. Dia berjalan dengan pincang dan dia harus ditopang dengan tongkat. Saudara sekalian, hari ini saya ingin, ya, jangan sampai kita menjadi sombong, kita berhenti berdoa, kita merasa kuat, kita merasa cukup, ya, kita sudah merasa perusahaan kita, usaha kita diberkati oleh Tuhan dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ayo, saya ajak kita terus berdoa, melekat kepada Tuhan. Selanjutnya, saudara sekalian, kita mesti mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau ini kita lakukan, saudara sekalian, kita mencari Tuhan dengan serius, ya, bukan hanya kalau ada waktu luang saja, makanya kita berdoa, tetapi kita memang serius mau cari Tuhan, maka Ibrani 11 ayat ke-6b mengatakan Allah memberi upah, Allah memberkati orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini janjinya Tuhan. Mazmur 14 ayatnya kedua juga mengatakan Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anaknya, kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Orang Tuhan itu selalu memperhatikan siapa-siapa yang mau mencari Dia dengan sungguh-sungguh hati, dengan serius, saudara sekalian, ya, dengan serius. Tapi bagaimana mencari Tuhan dengan serius itu? Bagaimana mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh itu? Ada dua caranya. Yang pertama, jadikan Tuhan itu prioritas yang utama. Gak ada yang utama yang lain selain Tuhan. Apapun yang kita mau kerjakan, utamakan ingat Tuhan terlebih dahulu. Apa saja, saudara sekalian, ya, apa saja, jangan pernah lupa itu. Ya, waktu engkau meeting kah, waktu engkau mau ambil keputusan kah, waktu engkau mau berangkat kah, waktu engkau pulang kah, saudara sekalian, ingat kepada Tuhan dan mintalah pertolongan daripada Tuhan. Datang kepada Tuhan setiap hari di dalam saat teduh. Ini sangat penting. Itu artinya kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, saudara sekalian, kita mesti bertobat dengan tulus. Sungguh-sungguh bertobat. Saudara sekalian, 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kedua sampai kelima, saya baca buat saudara. Manusia, ini keadaan manusia akhir zaman, manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berkontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka
tetapi pada hakikatnya mereka mempunggiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kisah Rasul 3 ayat 19 sebagai penutup. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Saudara sekalian, mari kita sebagai orang percaya berdoa sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan, mewakili bangsa kita, mewakili keluarga kita, supaya keluarga kita, bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan. Amin.